Kayak misalnya orang pacaran gitu. Anak muda pacaran wajar gitu ya. Iya. Dulu, jadi inget gini, dulu zaman SD gitu ya. Misalnya kita tuh deket atau mainnya sama anak cewek, zaman SD nih, itu teman-teman langsung ngebully, banci loh. Aduh. Apa kita kemudian merasa malu diciptakan sebagai manusia? Jangan-jangan kita nggak mau disebut sebagai manusia gitu. Apa sudah bosan jadi manusia gitu. Sehingga perilaku kita seperti binatang. Nah, yang harus pula kita waspadai, yang nomor 3 tadi, ya nomor 3 kan pertama jati diri, tahu diri. Yang kedua tahu harga diri. Yang ketiga yang harus kita waspadai itu yang akan merendahkan manusia itu, kita harus tahu siapa musuh kita. Berarti musuh diri atau? Iya, manusia itu harus paham siapa musuh dirinya. Jadi ada istilah swinger. Jadi swinger itu kumpulan dari keluarga-keluarga, orang-orang yang sudah berkeluarga gitu. Tapi kemudian mereka bisa saling bertukar pasangan. Barter ya? Barter. Jadi si suami, misalnya kita punya tetangga di rumah gitu kan. Nah, dia kan swinger club gitu istilahnya, klub swinger. Nah, si tetangga kita punya istri, kita bisa berhubungan seks dengan istri tetangga. Suami dari tetangga kita juga bisa berhubungan seks dengan istri kita. Nauzubillah min dzalik. Swinger namanya tuh, swinger club. Dan itu di barat memang ada gitu ya. Dan apakah entah di Indonesia juga ada atau enggak gitu, enggak. Seperti fenomena gunung es tadi. Walau alam teh. Sok lah ngaraku lamun aya mah. Sementara Fir'aun sendiri kan bukan nama orang, tapi gelar. Iya. Jabatan dari sebuah kekuasaan pemerintahan kan Fir'aun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya sedayana, kumaha damang ieu kabare? Aduh ya. Hari ini kita ada kasus nih. Kasus apa tuh? Kayaknya heboh banget. Heboh banget. Kasus ini yang bikin geger jagat dunia. Waduh, dahsyat ini. Iya. Jadi gini. Oh ya, sebelumnya kita nih kedatangan tamu spesial. Dokter Boyke. Ampun ya dokter, ini gimmick. Dan ini kita pengen bahas yang ini nih, memang ada kaitannya dengan spesialisasinya Dokter Boyke. Jadi ada satu kasus nih di Indonesia, gitu ya. Ada satu kasus di mana ditemukan ada grup, gitu ya, grup Facebook. Nah, grup Facebook itu isinya orang-orang yang suka incest. Widih. Iya, ada 30.000 lebih. Innalillahi. 30.000-an lebih gitu. Laki-laki perempuan satu keluarga yang doyan incest. Kira-kira ini mungkin ada beberapa yang belum tahu incest naon. Mana wae sia mah. Nyaho. Oke. Jadi incest itu adalah hubungan sedarah. Berhubungan suami istri gitu ya? Ya, berhubungan suami istri tapi sedarah. Misalnya antara adik sama kakak, kemudian anak sama ibu, bapak sama anak. Nah, itu incest. Hubungan seks sedarah lah gitu. Itu gila. Nah, bisa nggak tahu? Bisa. Iya. Makasih. Oke. Nah, itu ya. Awalnya mungkin ditemukan juga ada kasus incest juga sama, yaitu hubungan incest kakak sama adik. Innalillahi. Kakak sama adik ya?
kalau nggak saya kakaknya itu laki-laki, adiknya itu perempuan, sampai hamil itu, Ya Allah. sampai hamil ya. Don't try this at home ya. Sampai Kelakuan bejat ya, tong di keculuan. Iya. Bayangin coba, kakak adik berhubungan suami istri sampai hamil itu si adik. Udah gitu, bayinya itu dibuang lewat kiriman tukang ojek. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Gila ya. Itu ditangkap, itu viral kasusnya tuh. Nggak tahu itu udah berapa kali ya mereka ngelakuin kayak gitu ya. Sering sampai hamil gitu. Yang beruntung tukang ojek itu. Dia baru kejadian kali ngantar anak gitu. Paketnya anak. Ya Allah, benar-benar. Ini kan jadi fenomena yang mungkin kalau bisa dibilang apa ya? Gunung es ya. Bisa jadi fenomena gunung es. Jadi kuncupnya kelihatan di atas, yang di bawahnya lebih gede gitu loh. Fenomena gunung es istilahnya gitu. Nah, ini yang pengen kita bahas bersama Dr. Boyke. Dr. Boyke lagi. Kang Atan. Ada. Ampura aja dokternya, Dr. Boyke ampura ya. Ini begini gimmick aja ini mah. Iya. Nah itu. Jadi gimana nih Kang Atan nih? Karena memang ini hal yang di Indonesia gitu loh, yang katanya penduduknya tuh ramah tamah, sangat menyanjung atau menjunjung tinggi budaya Timur yang baik, gitu, yang positif segala macam. Terlebih lagi juga di Indonesia terkenal dengan budaya senyum. Ramah tamah gitu, ya ketemu salam segala macam, itu budaya yang ramah tamah, rajin menjamah gitu. Budaya senyum manggil ya. Jadi budaya yang apa ya, jadi merusak nama baik Indonesia gitu kan. Kalau mungkin terjadi di dunia barat gitu ya, mungkin hal itu udah wajar kali ya, karena memang faktanya di negara-negara barat sana sangat seks bebas itu udah biasa gitu kan. Seks bebas itu udah biasa gitu. Nah ini di Indonesia yang katanya tuh alon-alon asal kelakon. Bener, alon-alon asal kelakon tiba-tiba kecewaan. Yang katanya negerinya tuh Gemah Ripalo Jenawi gitu kan. Gimana gitu loh Kang? Menurut Kang Atan sendiri gimana? Ya, ini memalukan kita sebagai bangsa Indonesia ya, bangsa yang besar, bangsa yang dulunya katanya dipuja, jadi daya tarik tersendiri buat bangsa lain gitu. Dan ini sungguh fenomena yang sebetulnya tidak pantas dilakukan oleh sebuah bangsa yang katanya besar gitu. Bangsa yang menjunjung nilai-nilai ketimuran, bangsa yang dikenal dengan kesopanannya, ramah tamahnya dan sebagainya gitu. Tetapi ternyata apakah itu hanya sebuah cover untuk menutupi perilaku yang seperti itu gitu? Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, dalam konteks hal ini kita harus membaca berdasarkan dari konsep ilahiyah. Gimana kan dari dalam surat Al-Alaq itu dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di konsep membaca kita, kan membacanya cakupannya luas ya. Membaca lingkungan, membaca peristiwa apapun yang terjadi, membaca alam, itu harus dengan pola bismi rabbik, dengan konsepnya Allah, dengan pahamnya Allah, dengan ajarannya Allah. Dan solusi yang paling tepat untuk bisa menyelesaikan persoalan bangsa yang begitu pelik ini cuman satu, bismi rabbik. Tapi apakah nanti diartikan
ya kita kan bangsa yang besar, Indonesia mayoritas Muslim. Jangan-jangan kita mau investasi juga Bismillah dulu kali. Itu lebih parah lagi itu. Double penyelewengan namanya. Jadi satu-satunya solusi untuk bisa menyelesaikan persoalan pelik bangsa ini, ya itu cuman dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan konsepnya Allah. Kenapa dengan konsepnya Allah? Karena Allah yang menciptakan manusia. Dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar, Allah tahu persis gitu. Sifat-sifat manusia, unsur-unsur manusia itu apa aja, Allah tahu persis. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan manusia, perjalanan manusia, itu Allah tahu persis gitu. Makanya konsep yang paling tepat untuk menyelesaikan yang tadi tidak lain dan tidak bukan kecuali konsep Bismillahirrahmanirrahim. Artinya segala sesuatu itu memang harus sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah gitu ya. Harus sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah. Jangan lepaskan nilai-nilai spiritual kita itu. Karena kan kita bangsa ini bangsa yang beragama, ya. Bangsa yang berbudaya. Maka nilai-nilai ilahiyah itu jangan sampai lepas daripada bangsa ini. Gitu. Nah itu bisa apa? Kayak apa aja gitu, nilai-nilai ilahiyah itu apa aja? Nah, kayak gimana gitu? Ini kan kalau cakupannya kan masih terlalu lebar gitu kan? Luas ya. Luas. Nilai-nilai ilahiyah yang kemudian mungkin bisa mencegah seseorang itu untuk berbuat seperti itu. Nah, itu gimana? Nilai-nilai ilahiyah itu harus menjadi dasar. Kalau kemarin kita sudah bahas itu, kan ada yang kita kenal dengan mabda. Mabda itu fondasi. Ya. Manhaj itu adalah sistemnya, caranya. Kemudian goyah itu adalah tujuan yang ingin kita capai. Jadi mabdanya harus Bismillahirrahmanirrahim, manhajnya pun harus Bismillahirrahmanirrahim, goyahnya pun harus Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika kita konsepnya kepada Bismillahirrahmanirrahim, artinya kita kembali kepada jati diri kita sebagai manusia. Nah, jati diri gimana tuh? Karena jati diri manusia itu begini, Allah yang mengeluarkan kita dari rahim ibu kita, ya. Rata lamuna saya dalam keadaan tidak tahu apapun, buta gitu ya? Buta gitu kan. Kita tidak tahu bahwa kita ini laki-laki atau perempuan, kita tidak tahu. Kita pun tidak tahu bahwa kita ini lahir sebagai orang Sunda, lahir dalam suku Jawa, lahir di Kalimantan, dimanapun kita nggak tahu. Maka ketika Bismillahirrahmanirrahim itu kita kembalikan kepada hakikat penciptaan kita, jati diri kita berasal dari siapa, berasal dari mana. Jadi kita ini berasal dari Allah, maka pola hidupnya pun harus sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan. Ya. Nah, berarti balik lagi tentang Sunda tadi gitu. Kalau misalnya jati diri orang Sunda terus begini gitu kan. Kemudian ada juga yang dari Jawa, Medan, Madura. Nah, itu sama juga atau gimana? Apa beda-beda gitu? Nah, kalau dalam hadis kan orang tua yang menjadikan seseorang itu dalam hadis ya. Yang menjadikan seseorang itu Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Iya, gitu kan. Jadi orang tua yang punya peran. Nah, kita bukan lagi harus menginduk kepada apa yang diajarkan oleh orang tua kita, tetapi kembali kepada basic awal kita ini siapa, kita ini sebagai manusia, maka kita harus mengenali jati diri kita sebagai manusia. Karena orang tua kan cuma asbab aja. Iya. Nah, kita pun punya akal, punya kemampuan yang sudah Allah berikan untuk berpikir, untuk bisa mengenali mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, mana gelap, mana terang. Tiap manusia diberikan potensi itu, maka itu harus kita gunakan, harus dimanfaatkan untuk mengenali orang teh saha,
kita ini siapa gitu. Dan di dalam kajian psikologi ada 3 hal yang harus kita kenali untuk bisa mengenal jati diri kita ini kan. Yang pertama itu kita harus tahu jati diri kita siapa, jati diri kita ini siapa. Nah, yang kedua kita ini harus tahu harga diri. Berapa emang harga diri? Gampang saya kirim rekeningnya ya. Ya, harga diri kita itu itulah yang menunjukkan jati diri kita itu. Jati diri ya. Jati diri. Kita tahu harga jati diri, maka kita punya nilai diri. Punya harga kita ini. Cuman kita harus waspadai gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang tipikalnya murah meriah. Murmer gitu. Memurahkan dirinya gitu. Padahal Allah sudah muliakan manusia itu dengan diciptakan sebagai manusia. Kita ini sudah dimuliakan oleh Allah dengan diciptakan sebagai manusia, bukan sebagai binatang, bukan sebagai pohon, tapi Allah yang menciptakan kita ini sebagai manusia. Maka perilaku kita pun harus manusia yang manusiawi. Jangan membinatangkan diri atau kita mencontoh binatang, sifat-sifat binatang. Maka nilai kita kalau kita mencontoh sifat-sifat binatang, ya nilai kita atau harga diri kita sebagai binatang. Iya. Berarti apakah kasus yang itu binatang semua? Aku sorangan banyak. Saya nggak menyebut lah. Ya, karena pada waktunya kan sungguh amat di luar perakiran BMKG kali ya. Ada gitu manusia yang seperti itu, yang mungkin jujur Anda belum pernah melihat ada ada anjing itu kawin sama anjing jantan sama jantan gitu kan. Nggak ada. Atau mungkin singa sama anaknya gitu. Nggak ada itu. Nggak ada kan? Nggak ada. Di binatang nggak ada perilaku seperti itu. Iya, tapi ada manusia yang aduh. Ini. Ya, iya kalau secara dilihat secara fakta gitu ya, secara pendek sama gitu kan, nggak ada bedanya gitu ya. Iya. Bahkan mungkin lebih rendah lagi ya. Kalau binatang masih ada sebutannya. Iya, ada sebutannya. Manusia yang nggak ada sebutannya, bahkan di binatang pun nggak ada sebutannya. Di binatang nggak ada sebutannya gitu. Jadi apa itu manusia apa? Manusia apa itu Baraya? Aduh. Apa kita kemudian merasa malu diciptakan sebagai manusia? Jangan-jangan kita nggak mau disebut sebagai manusia gitu. Apa sudah bosan jadi manusia gitu. Sehingga perilaku kita seperti binatang. Nah, yang harus pula kita waspadai, yang nomor 3 tadi, yang nomor 3 kan pertama jati diri, tahu diri. Yang kedua tahu harga diri. Yang ketiga yang harus kita waspadai itu yang akan merendahkan manusia itu, kita harus tahu siapa musuh kita. Berarti musuh diri atau? Iya, manusia itu harus paham siapa musuh dirinya. Iya. Karena si musuh manusia ini itu sudah dari zamannya Nabi Adam. Iblis. Iya. Nah, si iblis ini kan dia sudah berkomitmen kepada Allah akan menjadikan anak cucu Adam ini sesat. Jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, jauh dari nilai-nilai nur ilahiyah. Iya. Ini kalau ya berarti apa ya, orang yang jauh dari
nur ilahi ya, orang yang nggak tahu siapa jati dirinya dia nggak tahu siapa musuhnya dia. Nah, Ya berarti dia nggak bisa disebut manusia juga kali ya. Ya kayak misalnya ada orang kayak tadi gitu kan, kasus incest itu. Kemudian kalau di barat juga kita kenal ada yang namanya swinger club gitu. oh, nah apa tuh swinger ayunan gitu? Swing teh ayunan. Jadi ada istilah swinger. Jadi swinger itu kumpulan dari keluarga-keluarga, orang-orang yang sudah berkeluarga gitu kan. Tapi kemudian mereka biasa saling bertukar pasangan. Barter ya? Barter. Jadi si suami, misalnya kita punya tetangga di rumah gitu kan. Nah, dia kan swinger club gitu istilahnya, klub swinger. Nah, si tetangga kita punya istri, kita bisa berhubungan seks dengan istri tetangga. Oh, Suami dari tetangga itu kita juga bisa berhubungan seks dengan istri kita. nauzubillah min dzalik. Swinger namanya tuh, swinger club. Dan itu di barat memang ada gitu ya. Dan apakah entah di Indonesia juga ada atau enggak gitu, enggak. Seperti fenomena gunung es tadi. Nah, walau alam teh. Iya. Sok lah ngaraku lamun aya mah. Iya, iya. Tapi itu berarti memang tandanya manusia itu gas rusak gitu ya. Iya. Kalau misalnya dia tuh jauh dari nilai tadi. Nah, makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kamu tiada memperhatikan tentang diri? Itu pertanyaan Allah gitu kepada manusia. Wahai manusia, ente nggak mikir tentang diri ente sorangan. Jadi manusia harus berkaca, kita ini siapa gitu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kamu tiada memperhatikan pada dirimu sendiri? Iya. Nah, manusia yang belajar memahami dirinya sendiri, dia akan menjadi manusia-manusia yang mulia. Orang yang sudah kenal dengan dirinya sendiri gitu. Iya, yang sudah kenal dirinya, maka dia tidak akan mau menjerumuskan dirinya kepada sifat yang tidak manusiawi. Nah, jadi ingat nih, ada ucapan dari Imam Syafi'i bahwa kewajiban pertama dari seorang mukallaf ya, adalah mencari jalan untuk kemudian bisa bertakarub ilallah, mengenal Tuhannya gitu. Nah itu berarti orang yang sudah mencapai usia balik gitu ya, memang harus sudah bisa berupaya mencari jalan gitu, untuk mencari Tuhannya. Jangan sampai dia ketemu Tuhan yang salah. Iya. Ya, man arafa nafsahu, sesuai juga dengan asarnya dari Imam Ali kan. Man arafa nafsahu faqad arafa robba. Barang siapa yang mengenal jati dirinya, maka dia akan mengenal siapa Robnya, siapa Tuhannya gitu. Dan itu untuk orang yang sudah balik gitu kan ya. Memang diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah balik. Dia harus mencari siapa jati dirinya. Bukan orang yang belum balik. Orang yang belum balik. Nah, kenapa orang-orang yang dituntut oleh Allah itu orang-orang yang sudah akil balik? Kita harus kupas dulu, apa sih akil balik itu? Ya. Nah, akil ini itu kan akal. Dan akal adalah kemampuan manusia untuk mulai bisa membedakan mana benar, mana salah, mana gelap, mana terang, mana buruk, mana baik. Itu kemampuan akal. Nah, sementara balik itu adalah tanda-tanda kedewasaan seseorang secara ruhiyah. Kalau secara jasmani, ya. Kalau secara jasmani, balik itu ditandai dengan perubahan fisik. Kalau buat laki-laki kan katanya ya, apalah ya barayagenya. Kalau buat perempuan juga apalah ya gitu. Basah gitu. Berarti kalau misalnya ada orang udah umur 20, 30, 40 tapi nggak pernah mimpi basah, itu berbeda. Itu berbeda.
Meren sering meren gitu. Tapi itu bebeja. Siun merenya. Wah. Kan nggak mungkin. Weh, saya sudah mimpi basah. Herakan itu. Nah, kalau buat laki-laki selain mimpi basah, juga ditandai dengan tumbuhnya bulu di daerah tertentu. Nah loh, daerah mana? Jika nama daerah Depok mana? Dan ketika mulai tumbuhnya bulu itu, ada perasaan malu pada diri manusia itu. Mulai tumbuhnya malu itu di situ. Kalau anak kecil kan dia tata lanjangan kita buka kaera. Ya, sebab belum ada tumbuh bulu itu gitu. Jadi salah satu ciri orang yang bisa punya malu adalah tumbuh bulu. Tanda-tanda biologis ya, tanda-tanda biologis. Nah, itu yang namun koruptor kan. Kira-kira punya malu nggak? Punya bulu nggak? Atau punya alat kelamin nggak? Kayaknya diragukan ya. Diragukan itu. Nah, boleh jadi yang tadi disebutkan di awal itu, dia juga sama. Merasa bahwa dia nggak punya alat kelamin. Atau dia tuh cuma tahu fungsi alat kelamin sebagai itu buat reproduksi itu. Pada sisi lain kan alat kelamin itu fungsinya untuk menumbuhkan rasa malu. Iya benar. Jadi ingat kisahnya Nabi Adam gitu, yang ketika dia sudah memakan buah kurdi gitu kan, terus mendadak sama Allah tuh dibuka gitu kan. Makanya dia cari daun-daun gitu kan. Tutupi itu. Malu itu. Ya, berarti kalau misalnya ada orang yang seperti tadi yang di awal tadi melakukan incest itu berarti kan nggak punya malu, nggak punya malu. Iya. Dan orang kalau sudah nggak punya malu ya sama aja kayak binatang-binatang yang di jalanan itu kan. Kayak binatang ternak, binatang-binatang yang memang nggak punya malu mereka. Iya, benar. Kucing aja lihat kucing betina ngembat aja kan. Itu nggak punya malu. Wajar binatang. Jadi kalau ada manusia yang seperti itu, satos ya malah. Tinggal pilih dog, cat, apa. Itu. Nah, sisi lain, perilaku seperti itu pun atas bisikan dari pihak ketiga yang memang sudah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia. Gitu. Udah zuhur nih ya. Zuhur. Nah, iya berarti memang ketika orang itu dia tuh nggak kenal jati diri gitu, artinya dia melakukan hal seperti itu. Berarti mah dia udah terkena bisikan orang ketiga itu ya, bukan orang ketiga ya, makhluk ketiga itu udah berperilaku menjadi pengikut setan. Iya. Dan ketika dia mengikuti setan, maka akalnya tidak berfungsi. Atau dia belum bisa dikatakan bahwa dia sudah akil balik secara akal gitu. Bulu tumbuh tapi belum bisa membedakan mana benar mana salah gitu. Ya. Nah, itu bisa dikatakan ketika akalnya tidak berfungsi, dia menjadi manusia-manusia yang bodoh.
manusia yang bodoh. Jadi nggak sama ini dong, apa Abu Jahal itu ya? Iya. Bisa dikatakan dia Abu Jahal gitu, pengikut Abu Jahal. Karena Abu Jahal itu sendiri dia bukan orang yang bodoh secara akademis. Kan nama dari Abu Jahal itu, nama aslinya adalah Umar bin Hisam Al-Hakam. Hukum kan? Kalau sekarang sekelas ya dengan magister hukum. Tapi kenapa sama Rasul disebutnya Abu Jahal? kan ahli hukum gitu kan, Iya, dia ahli sarjana hukum gitu, sarjana hukum gitu, magister hukum, S3 meureun kalau aya nama. Nah, itu kenapa itu? Why? disebutnya Abu Jahal. Nah, Jadi kan bapaknya kebodohan ya. bapaknya kebodohan. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan manual book yang Allah berikan. Dia mendengarkan ketika Nabi Muhammad membacakan Al-Quran, dia dengarkan dan dia tertarik dengan Al-Quran hanya dari si suara. Tetapi ketika diajak, ayo kita sama-sama bermanual book Quran, dia nolak. Nah, ketika dia nolak itulah Rasulullah Muhammad mencap dia, melabeli dia sebagai Abu Jahal, bapaknya kedunguan. Dan ketika kedunguan ini, kebodohan ini dijadikan sebuah kebanggaan, dijadikan sebuah kepongahan, dan kemudian diajak orang lain untuk mengikuti jejak kebodohannya itu, sudah bukan lagi Abu Jahal, Fir'aun. Sementara Fir'aun sendiri kan bukan nama orang, Gelar. tapi gelar. Iya. Jabatan dari sebuah kekuasaan pemerintahan kan Fir'aun itu. Iya. Nah, berarti kalau misalnya orang yang sudah mengenal jati diri gitu. Nah, kemudian Allah pun udah ngasih manual booknya, ya. Tapi kemudian dia tidak mengikuti manual booknya, jadi dia Abu Jahal gitu. Saya bilang Pengikut Abu pengikut Jahal. Abu Jahal. Kalau di Indonesia pernah juga dengar tuh ada namanya Abu Janda gitu. Aduh, merendah itu Pak. Ya, apapun perilakunya yang mencirikan dia satu kebodohan, yang tidak mau mengikuti manual booknya, tidak mau tunduk kepada manual book yang Allah berikan, bodoh. Karena dalam satu ayat dikatakan hadza basairul linnasi wa huda wa rahmah liqaumin yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman hidup bagi manusia. Hudalinas juga ya. Hudalinas juga. Nah, ketika pedoman hidup ini supaya menjadi rahmat dari Allah, supaya menjadi petunjuk, maka harus dipahami, harus dipelajari, diamalkan. Jadi perilaku manusia harus bersinergi dengan manual book itu. Karena dalam hadis dikatakan al-insanu ala qatil qur'ana al-itlaq. Keterikatan manusia dengan Quran itu mutlak. Nggak bisa dipisah-pisahkan. Satu paket ya. Enggak. Berarti kalau misalnya ada ini pengibaratan gitu ya, Allah udah ngasih manual booknya ketika Allah itu menciptakan manusia. Ya. Logikanya pun sama ketika misalnya mobil Alphard gitu kan, pasti ada manual booknya ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita pakai beli mobil Alphard, tapi dikasih buku panduannya atau manual booknya motor bebek legenda aja dulu. Oslet ya. Nah itu nyambung ke mana? Mesinnya gering beda, woi.
Nggak nyambung Nggak ya. nyambung gitu. Aki mobil kan gede, ini aki motor kan kecil gitu. Itu masuk ke pas gitu. Iya, iya. Koslet pasti, error pasti. Rusak ya. Kemudian manual book motor bebek, kita pakai manual book mobil truk. Bagi anggot atau error lah. Nah, itulah kefitrahan manusia. Kefitrahan manusia itu ketika manusia dengan manual booknya seiring sejalan. Iya, iya. Kalau sudah seiring sejalan, hal-hal seperti tadi itu yang incest lah, yang modal gay, lesbi, korupsi ya, dan lain sebagainya, perjudian, perzinahan, itu tidak akan terjadi. Sudah sesuai dengan manual book. Iya, iya. Ya, yang kita herankan, kok banyak yang terdaek gitu. Berarti kan ketika manusia itu menolak, tidak mau, berarti dia menolak diciptakan sebagai Manusia. manusia. Iya, iya. Maka ketika man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu itu, kita harus kenali jati diri itu, dan jati diri ini bukan tempat di mana kita dilahirkan. Bukan tempatnya ya. Bukan tempatnya. Kan kita ada yang dilahirkan di lingkungan Sunda, ada apa di provinsi Sunda, di provinsi Jawa Barat, ada yang dilahirkan di provinsi Kalimantan, Sulawesi, Riau, atau Nusa Tenggara dan sebagainya gitu. Ada yang juga dilahirkan di Jerman, Eropa, Inggris dan sebagainya, Cina gitu. Bukan itu jati diri kita itu. Iya, iya. Jati diri kita itu, kita ini dilahirkan sebagai manusia, maka berperilakulah sebagaimana harusnya manusia itu. Hampura Maria, Bapak nama Maria Teguh Hampura. Ini gimmick. Benar. Iya, ya. Ya, benar ya. Berarti yang Allah bilang itu kan bahwa kamu itu dilahirkan secara bersuku-suku, ya berbangsa-bangsa. Itu memang sudah takdir gitu ya. Kita takdir Nggak Allah. bisa kita tolak. Gitu. Nggak bisa Kita terima aja lah gitu. Nah, Nah, balik lagi nih. Tapi ada aja gitu kan orang yang kemudian nggak puas gitu, dengan keadaan dirinya. Kalau kita lihat itu ada di Barat ya, sering lihat ada video orang yang kemudian merubah wajahnya jadi kayak apa ya, jadi monster, jadi setan, jadi apa gitu, jadi macam-macam lah, lidahnya dipotong jadi ada kayak ular gitu, ada macam-macam. Nah, itu dari orang yang dia tuh nggak kenal dirinya gitu ya. Dia nggak kenal diri, dan dia nggak bangga diciptakan sebagai manusia. Kenapa dia nggak minta dulu sama Allah gitu, sama pencipta, ya Allah ciptakan saya sebagai reptil gitu. Kan kita nggak bisa minta itu gitu. Maka bersyukurlah kita diciptakan sebagai manusia, makhluk yang paling mulia di antara makhluk Allah yang lain, dan itulah jati diri kita gitu sesungguhnya. Fitrahnya kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia. Iya, iya. Dan jangan bangga pula kita sebagai punten. Saya tidak menyebutkan satu etnis tertentu. Jangan bangga sebagai orang Sunda, jangan bangga sebagai orang Jawa, jangan bangga sebagai sebuah bangsa tertentu. Iya, karena kan sekarang ada banyak orang yang over gitu kan, sampai akhirnya meremehkan yang lain gitu kan. Sampai dulu ada istilah orang-orang dulu viral ada ucapan siapa, anak lupa gitu ya. Dia itu bilang Jawa adalah kunci katanya. Yang seolah-olah mengangkat suku Jawa di atas suku-suku yang lain. Itu yang nggak bagus gitu ya.
Nah ini apa namanya, pola-pola seperti ini adalah pola-pola yang dulu diterapkan oleh penjajah datang ke Indonesia. Yang diangkat oleh penjajah itu kesukuan, Sukuannya. Iya. bangsa ini dipecah belah dengan politik apa DVDS. itu dipecah belah. Oh ini mah Sunda, oh ini mah Jawa, ini mah Kalimantan, ini mah Sumatera, ini mah Irian, dipecah belah seperti itu supaya nggak nyambung sebagai sebuah bangsa yang besar. Bayangin 350 tahun lebih kan. Kalau sekarang ya hanya sesama masih dijajah. Beren. Tapi emang benar faktanya seperti itu. Iya, makanya tadi kita harus paham bahwa kita ini punya musuh yang akan menyesatkan kemanusiaan kita. Kalau kita tidak sadar bahwa kita ini punya musuh yang akan menyesatkan kemanusiaan kita, kejadian seperti yang tadi wajar gitu. Ya. Sudah menjadi bagian daripada pengikut-pengikut Setan. Nah itu. Iya. Ya. Berarti, ya jadi memang itu fenomena yang terjadi gitu ya di Indonesia yang akhirnya bikin negara kita itu jelek gitu di luar gitu ya. Luar. Gitu. Apalagi ditambah dengan seolah-olah kayak ada pembiaran gitu ya. Nah, jadi ada pembiaran. Pembiaran sehingga orang-orang ya itu udah biasa, udah normal gitu kan. Kayak misalnya orang pacaran gitu kan. Anak muda pacaran wajar gitu. Iya. Dulu jadi inget gini, dulu zaman SD gitu ya. Misalnya kita tuh deket atau mainnya sama anak cewek zaman SD ini, itu teman-teman langsung ngebully, banci loh. Kalau sekarang jadi normal gitu. Soalnya kalau kita anak SD nggak punya pacar, ya apa dong kan namanya? Homo kali ya. Nah, dan di Barat sendiri, di apa katakanlah Amerika misalnya, itu orang tua ketika anak perempuannya itu tidak ada yang datang di malam minggu, merasa sedih ya, sedih. Dianggapnya terpayu mereka. Dia perawan tua anak gue ini. Memalukan gitu. Dan ironisnya budaya-budaya seperti itu, tradisi seperti itu, saya nggak bilang budaya, tradisi seperti itu justru kemudian dihembuskan ke Indonesia. Diekspor gitu istilahnya. Diekspor tradisi-tradisi buruk itu, tradisi-tradisi kebinatangan itu diekspor ke Indonesia, dan di Indonesia diterima loh gitu teh. Genah berarti. Aduh. Ya, itulah itu akibat dari tadi ya, orang-orang yang belum kenal jati dirinya gitu. Itu belum kenal jati dirinya, sehingga karena dia nggak kenal jati diri, maka dia mengadopsi jati diri dari orang lain. Ya, dalam rangka pencarian jati diri gitu ya. Alasannya pencarian jati diri. Padahal itu membitnatangkan diri. Karena kalau kita pengen tahu jati diri, sok maca ke diri sorangan gitu. Dia ke dalam diri sendiri. Iya. Kita harus satu sisi bersyukur, bukan berbangga ya. Kita harus bersyukur kita diciptakan sebagai manusia itu. Nah kemudian ketika kita sudah sadar bahwa kita ini manusia, maka bagaimana perilaku manusia itu seharusnya. Manusia itu punya manual book. Maka pakai manual booknya gitu. Iya. Nah,
sedikit lagi ya sebelum terakhir nih. Nah. Kalau sekarang ya, jadi ada kesan bahwa manual book ini cukup dibaca aja gitu. Nah. Seolah-olah kalau kita udah baca manual booknya, kita udah paling wah lah gitu. Nah. Udah paling wah. Mungkin ibaratnya sama ya, kalau misalnya kayak ada gubernur ngasih surat ke bawahannya, itu kan apa luar biasa, mungkin dia tuh kagum sama gubernur gitu. Dengan apa orang itu ulas asih, orangnya tuh baik, suka sedekah segala macam, dia kagum. Terus dikasih surat sama gubernurnya supaya nih fotokopiin gitu kan. Tapi suratnya itu ternyata sama bawahannya ini enggak dilaksanain, cuma dibaca aja. Dikasih parfum, dicium-cium, dibaca terus. Wah, cinta gue ini. Di surat itu disimpan di atas lemari gitu, dipajang gitu. Dipajang gitu. Ini surat dari gubernur nih, kebanggaan gue nih gitu. Dia baca doang tapi nggak pernah dilaksanain. Nggak pernah dilaksanain. Ini keplak gubernur. Masih disarekan ya ke gubernur sopra gitu. Naon kituan, pesinan penting gitu. Ya karena Al-Quran ini kan buku perintah dari Allah. Kalau Al-Quran hanya kita baca lembar demi lembar, hanya itu toh, tapi kemudian tidak kita amalkan, betapa murkanya Allah Taala. Iya. Ya. Kita baca setiap hari, iya. Katanya bacanya dapat pahala, iya betul. Tapi bukan itu akan lebih punya nilai sebagai apa jati diri manusianya ketika manual book itu diamalkan. Iya. Gitu, kan? Kalau nggak diamalkan ya akhirnya Al-Quran tidak akan menjadi solusi buat kita. Makanya wajar ketika Al-Quran tidak menjadi solusi buat kita, kejadian-kejadian seperti tadi ada. Iya. Nah, Baraya, soklah pilih dicarikan ku gubernur atau dicarikan ku Gusti Allah. Sok pilih kemana? Dicarikan ku gubernur masih bisa lompat, ya. Ku Allah lompat kemana? Bumi Allah. Oh iya, tadi berarti udah jati diri ya. Jadi bagaimana kita bisa mengenal jati diri, seperti manusia itu berjalan sesuai dengan fitrahnya. Tapi masih ada dua lagi nih, tadi apa? Mengenal jati diri, terus mengenal harga diri dan musuh diri. Oke, nanti kita bahas lagi di podcast berikutnya. Ini kayaknya berseri nih kan. Panjang gitu. Maka tak bosan ya. Oke, mungkin gitu dulu ya. Kang Atan, Dokter Boyke juga di sini. Ampura dokter, ampura. Begini. Oke, Baraya, kita jumpa lagi insyaallah di podcast berikutnya yang akan membahas tentang bagaimana harga diri. Hitung aja sabra harga diri apa? Kirimnya ke rekening lah. Kirim ke rekening. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada